Dan masalah yang lain yang kedua adalah pernah waktu itu dibawa ke jalan waktu itu, sampai di lampu merah itu waktu itu macetnya panjang lagi, sehingga mungkin motor ini sudah mulai lemah kipasnya. Ini kipas radiatornya, kipas radiatornya lemah, sehingga waktu sampai di lampu merah mesinnya panas kan, udah mulai macet panjang itu, mesin panas. Nah, waktu itu terdengar bunyi ker, beda ya kalau mesin kipas radiator turbo putar dengan normal, trut gitu. Itu dia membuang panas dari radiator, air radiator yang panas itu masuk ke radiator, dibuang sama panasnya oleh kipas itu dalam kondisi macet. Sehingga kalau kondisi macet, pembuangan panas dari motor ini hanya lewat kipas. Karena kalau enggak, air dari radiator itu akan mendidih sehingga dia menguap. Nah, untuk itu diantisipasi oleh kipas sama sensor radiator, sensor ada di bagian atas ini, sensor suhu namanya. Itu dia mendeteksi suhu sekitar 90-95 derajat, dan dia akan mulai men-trigger si kipas untuk berputar, sehingga panas dari mesin, sirkulasi dari air radiator yang sampai ke mesin dan sampai ke radiator dibuang oleh kipas ini, oleh kipas dalam kondisi macet. Tapi kalau dalam kondisi normal, motor ngebut kencang, itu angin yang menerpa radiator ini yang akan mendinginkan mesin. Karena angin itu meniup radiator, dia sirkulasi dari air radiator itu diterpa angin, sehingga dia mendingin di bawah dan masuk lagi ke mesin dan memanas lagi, begitu seterusnya. Namun pada saat macet, kipas angin nggak ada masuk. Pada saat macet parah, motor ini pendinginannya hanya mengandalkan dari kipas ini. Jadi kalau sampai sensornya 95-97 derajat, dia akan men-trigger kipasnya untuk nyala. Kipasnya untuk nyala. Akibatnya begitu kipas nyala, karena di-trigger dari sensor suhu tadi, panasnya dari mesin terbuang, sehingga air radiatornya nggak sempat mencapai titik didih dan kembali turun suhunya dan berputar lagi ke dalam mesin yang memanas lagi, begitu seterusnya. Nah, ini so far untuk plusnya, ini motor ini enak banget nih, untuk tarikannya enak banget, dan motor ini murah sekali teman-teman, murah sekali. Mungkin bisa dibilang jatuh harganya jatuh, tapi secara tampilan bagus sekali kan, gagah tampilannya, bisa dilihat. Itu masalah kedua ya, masalah kipas radiator. Kembali ke kipas tadi. Nah, kipas tadi itu, ini karena motor udah tua, motor udah lumayan lama, motor lama, kipasnya itu udah lemah. Entah kipasnya atau sensor suhunya lemah. Jadi pas saat macet waktu itu di tengah lampu merah di daerah Jakarta gitulah ya, di bilangan Fatmawati itu kan macet parah tuh, bisa 1 kilo sendiri itu macet total tuh. Macetnya beringsut gitu, macet jalan 5 meter, 2 meter dengan kecepatan 5, 10, 15, udah berhenti lagi lama gitu, karena nunggu simpangan atau ini macet lagi akhirnya. Dan akhirnya pembuangan panas hanya mengandalkan kipas. Kebetulan waktu itu kipasnya entah udah lemah atau sensornya yang lemah ya, tapi kemungkinan besar sih kipasnya udah lemah. Kipasnya ini udah lemah, akhirnya bunyi loh, ini kok kipasnya biasanya bunyinya kenceng tuh, gitu. Kita coba ya kalau dengerin kipasnya pas lagi nyala sambil ngevlog. Ini mesinnya bunyinya nih seperti ini. Nah, pada saat bunyinya itu seperti bunyi halus gitu, dengkuran kucing lah, loh. Ini kemungkinan bakal overheat nih, bakal kepanasan. Saya udah ada feeling kayak gitu, dan ternyata benar.
baru jalan sekitar 20 meter macet gitu kan, 5-10 meter berhenti, 5-10 meter berhenti, bunyi kipasnya bunyi tahu-tahu mati, berhenti kipasnya. Motor udah mulai ini, udah mulai hilang tenaganya, kayak endut-endutan gitu. Wah, ini bakal mogok nih, akhirnya mogok bener. Setelah jalan 20 menit di tengah-tengah macet, kita pinggir ke samping, terus kita diamin dulu, dinyalain nggak bisa-bisa, bahkan ditungguin setengah jam waktu itu nggak bisa-bisa. Ternyata ada masalah lain, yaitu adalah kipas ini, sensor suhunya itu di feedbacknya ke arah CDI di belakang sini. Di dalam sini ada CDI, otaknya motor ini. Nah, CDI itu memerintahkan kipas, karena sensornya udah sampai kan, udah suhu 95-97, sensor si CDI memerintahkan untuk menggerakkan kipas. Namun ternyata kipasnya itu tidak bisa bergerak karena kipasnya lemah, udah mulai lemah. Akibatnya lemahnya itu ya mungkin lemahnya itu tiba-tiba aja, maksudnya nggak selalu lemah. Kadang-kadang kalau kita ungkit sama lidi atau sama kawat gitu, dia muter kenceng lagi gitu. Jadi kemungkinan kipasnya udah lemah. Akibatnya mungkin karena kotoran atau pemakaian lama gitu kan, udah jalan 5 tahun, 2013 udah 7 tahun motor ini. Jadi udah lemah, banyak yang harus diganti. Akibatnya kipasnya nggak bisa membuang panas, akibatnya motor mogok. Dan dilalahnya itu adalah CDI-nya ngelok. Jadi pada saat udah ditunggu setengah jam, motor nggak bisa nyala. Motor tetap nggak bisa nyala. Pas dinyalain cuman starternya cuman bunyi cet gitu aja, tanpa bisa motor nyala, tanpa motor jadi nyala mesinnya. Nah, wah ini gawat ini. Akibatnya terpaksalah kita dorong ke ke bengkel pinggir jalan. Masalahnya bengkel pinggir jalan nggak banyak yang bisa motor Pulsar. Namun kebetulan ada motor bengkel besar, dia coba-coba akhirnya penanganan pertamanya itu ngecek pengapian. Busi dicabut, terus di kontak dinyalain, terus ujung busi ini ditempelin ke bodi itu buat ngecek api. Ternyata apinya tuh hilang, nggak langsung, nggak terus-terusan ada, artinya hilang. Pas dicek di starter gitu, apinya tuh ada hilang. Wah, ini kata mekaniknya, kemungkinan ini pengapiannya nggak bener nih Pak. Jadi mekaniknya sendiri pun nggak bisa ini menangani, karena motor Pulsar namanya agak susah, harus bengkel yang ini sendiri, bengkel dia sendiri yang bisa, bengkel spesialis Pulsar ya. Nah, karena saya coba, jadi ternyata untuk mengatasinya adalah soket CDI di dalam sini itu harus dicabut dan dicolok lagi. Soket CDI itu dicabut, dicolok lagi. Ternyata itu gunanya adalah untuk mereset si CDI itu agar kembali normal, karena dia sebelumnya, karena kipas tadi nggak bisa muter, sinyalnya ngelok di CDI. Sinyalnya ngelok, akibatnya adalah CDI-nya ngelok. Jadi walaupun ditunggu sampai dingin, motor nggak bisa nyala. Itu problem yang berat berikutnya tuh. Nah, pas kipasnya nggak bisa nyala, akhirnya setelah dicabut colok CDI, dipasang lagi, bagus lagi, pengapian dicek. Pas businya dicabut, terus di starternya dinyalain, dicek pengapian. Pas dinyalain starternya, ternyata apinya lancar setelah itu. Wah, ini normal nih. Dicoba langsung dipasangin businya kembali dan dinyalain, nyala seperti sedia kala, seperti kayak gini sekarang nih. Normal. Nah, itu masalah berat kedua. Nah, bagi teman-teman yang ini buat ngakalinnya, ini sebenarnya adalah kalau ada dana, itu kipas yang lama itu walaupun udah bermasalah ya sebenarnya, tapi kadang-kadang dia berputar lambatnya itu nggak bisa kita prediksi. Kadang-kadang dia normal, terus, tapi tiba-tiba
di tengah kemacetan dia ini lagi bermasalah lagi, kita nggak bisa prediksi. Jadi untuk ngatasinya sebenarnya adalah ganti kipasnya.